Yang pertama adalah kaum yang memiliki cambuk-cambuk seperti ekor sapi yang digunakan untuk memukuli orang-orang. Dan ini sudah pernah kita jelaskan, kalau tidak salah dalam dosa kezaliman. Di antaranya adalah raja-raja yang zalim. Mereka memiliki pengawal-pengawal yang memiliki cambuk-cambuk, pecut-pecut yang dari ekor sapi atau mirip ekor sapi lalu dicambukkan kepada orang-orang untuk mengambil hak mereka. Tapi itu bukan saksi bahasan kita. Dan yang kedua penghuni neraka adalah para wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Mereka menggoda dan jalannya berlenggak-lenggok. Kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Para wanita ini tidak akan masuk surga, bahkan tidak mencium bau wanginya. Padahal wanginya bisa tercium dari jarak perjalanan sejauh ini dan itu. Ini hadis teman-teman sangat jelas berhubungan dengan masalah apa? Tidak menutupnya aurat. Karena bahasa Nabi SAW sini sangat rinci. Kata Nabi SAW, ahli neraka di sini yang kedua adalah para wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ulama hadis menjelaskan bahwasanya terbukanya aurat orang ada dua. Terutama kaum wanita kalau kita bicara ya. Karena mereka yang harus menutup rapi aurat itu. Yang boleh kelihatan cuma telapak tangan dan muka saja. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, Nabi SAW memberikan keringanan wajah dan telapak tangan. Baik wanita sholat ataupun yang sedang dikhitbah ya, atau dilamar. Tapi di sini Nabi SAW memberikan gambaran terbuka aurat selain kelihatannya tubuh yang tidak boleh diperlihatkan. Misal wanita hanya wajah dan telapak tangan. Kapan kepalanya kelihatan, lehernya kelihatan, dada, lengan, paha, perut. Semua ini berarti memamer aurat. Dan itu sudah umum, orang semua tahu ini. Tapi yang kedua banyak orang tidak faham. Bahwasanya termasuk membuka aurat adalah memakai pakaian tapi ketat. Yang pakaian itu akhirnya membentuk badan. Dan ini makna sabda Nabi SAW, para wanita yang berpakaian tapi telanjang. Bagaimana mempertemukan antara pakaian tapi telanjang? Maknanya adalah ketat sehingga membentuk poster tubuh tersebut. Kalau ada wanita jalan menggunakan celana ketat. Walaupun warnanya celana itu biru kah, hitam kah, tetap orang bisa mengetahui, oh bentuk pahanya begini, bentuk betisnya begini dan begitu. Dia pakai baju kaos, pakai baju, tapi ketat, maka terbentuklah dadahnya. Orang bisa tahu, oh lengkukannya seperti ini, oh seperti ini dan seterusnya. Maka ini yang dimaksud dengan sabda Nabi SAW. Berarti tidak cukup orang hanya meletakkan kain saja. Tapi intisarinya adalah bagaimana seseorang menutup itu dengan tujuan agar tidak menggoda lawan jenis. Nanti kita akan jelaskan tafsir ayat Al-Quran yang akan kita bacakan nanti. Kemudian Nabi SAW menjelaskan lagi, mereka menggoda. Makna juga hadisnya adalah mereka cenderung dan mencenderungkan orang lain. Kesimpulan bahasanya menggoda. Artinya mereka dengan pakaian-pakaian itu otomatis akan bisa menggoda lawan jenisnya dan lawan jenisnya tergoda dengannya. Subhanallah, wanita ini teman-teman sekalian, kapan dia mau membuat dosa atau melakukan perbuatan fahisha, zina kah, apa saja, kalau laki-laki yang jadi target berhasil, umumnya berhasil. Karena laki-laki memiliki syahwat yang besar. Begitu digoda dengan wanita, dengan tutur kata, dengan gerak-gerik, walaupun wanitanya jelek bisa tergoda. Tapi kapan wanita itu tidak mau, maka tidak akan terjadi pelanggaran tersebut kecuali pemerkosaan. Memang ada di tangan dia. Makanya Nabi SAW menentukan di sini wanita yang difokuskan. Di sini Nabi SAW menggambarkan mereka menggoda dan digoda. Kira-kira teman-teman, tujuan kalau ada perempuan keluar dengan tidak atau memperlihatkan bagian anggota tubuhnya atau menggunakan pakaian ketat, bukankah sudah tujuan yang menggoda? Minimal dipuji oleh orang. Pujiannya sudah cukup untuk dia digoda. Mana di antara pujian laki-laki itu yang nyantol sama dia, sudah dia terjadi. Dan Allah SWT menjelaskan tentang masalah wanita ini dalam surah Yusuf, inna kaidakunna azim. Ya, tipu daya yang wanita itu luar biasa. Allah mengatakan tentang syaitan, inna kaida syaitani kana tidak ada yang hafal bersatu. Dhaifah. Sesungguhnya tipu dayanya syaitan lemah. Tapi Allah bilang tentang perempuan, tipu dayanya perempuan azim. Berbahaya. Ya. Artinya kapan dia mau sesuatu, targetnya, perasaan yang dipakai, maka dia harus mencapainya tanpa memikirkan efeknya. Biasanya begitu. Makanya di sini yang ditekankan adalah wanita. Kemudian dikatakan jalannya berlenggak-lenggok. Biasanya kalau ini bersaudara semua nih. Buka aurat, pakaian ketat, pasti lenggak-lenggok.
Karena orang kalau pakai gamis biar lenggeng-lenggong nggak kelihatan. Benar nggak? Berarti kan ke sana. Ini Nabi SAW rincikan subhanallah gerak-geriknya. Ya. Kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Ini bisa dua makna. Makna yang pertama, punuk unta itu tidak keras. Kalau unta berlari, biasanya dia goyang punuk itu. Kayak bergetar. Artinya sekali dia piringkan rambutnya ke kanan, sekali ke kiri. Ya. Intinya ingin menggoda. Atau bisa bermakna, memang di blow yang tinggi. Seperti model burung apa gitu ya. Apa kata Nabi SAW? Para wanita itu tidak masuk surga. Artinya kalau tidak sempat bertaubat, bahkan tidak mencium bau wanginya surga padahal bisa tercium dari jarak begini dan begitu. Berarti kan di sini ada ancaman neraka enggak? Nah, menandakan membuka aurat adalah dosa besar. Juga teman-teman sekalian di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Baihaqi, kata Nabi SAW, sayakunu akhiru ummati nisa'un kasiyatun ariyatun ala ru'usihinna ka asnimatil bukht. Al-anuhunna fa innahunna mal'unat. Akan ada nanti di akhir umatku ini, di akhir-akhir zaman, umatku dari kalangan umatku para wanita yang berpakaian tapi telanjang. Di kepala mereka ada seperti punuk unta. Laknatlah mereka karena mereka itu terlaknat. Dan hadis ini disahihkan oleh para ulama. Artinya mereka akan menjadi penyebab fahisyah di tengah-tengah masyarakat. Karena kalau sudah keluar begini maka akan menggoda orang lain, gitu kan? Kalau hadis yang pertama ancaman neraka, hadis yang kedua kena laknat. Berarti kan sudah besar sekali ancamannya ya. Dan teman-teman sekalian, ada bedanya antara orang yang berbuat dosa tapi dia sendiri dengan orang berbuat dosa terang-terangan. Ini yang berbuat dosa terang-terangan berbahaya. Artinya, kalau ada orang membuka auratnya tapi di halaman rumahnya, walaupun itu sebenarnya kalau ada laki-laki, dia tidak boleh gitu kan. Dalam rumah pun kalau ada laki-laki bukan mahram, dia harus tutup. Misalnya sama supir, misalnya sama ipar, kan itu semua bukan mahram. Ya, maka walaupun ada urusan, ada hubungan keluarga, tetap tidak boleh. Tapi kalau ada orang, misal dalam rumahnya, dia ketemu iparnya, juga dosa kalau dia buka aurat. Tapi ini masih mending dibandingkan orang yang sengaja keluar pamer di luar sana. Karena ini dianggap mujahir. Orang yang sengaja mengekspos dosanya. Orang yang pamer auratnya di depan umum, itu sama dengan orang minum khamr di depan umum. Sama dengan orang zina di depan umum. Karena semua dosa besar. Ya. Kalau antum mau tahu bobot dosa yang sedang dikerjakan, hubungkan coba dengan contoh-contoh dosa yang lain. Karena masalah memamer aurat tidak bisa dipisahkan dengan masalah khamr, tidak bisa dipisahkan dengan masalah zina, karena semua dosa besar. Berarti kalau orang pegang khamr di pinggir jalan dianggap aib, berarti pamer aurat juga dianggap aib. Dan itu bukan sebuah prestasi. Makanya dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afin illal mujahirin. Semua umatku masih bisa diampuni dosanya, kecuali orang-orang yang melakukan dosa secara terang-terangan. Kita masuk dalam ayat Al-Quran teman-teman sekalian yang menguatkan masalah bahasan kita ini adalah dimulai daripada surah An-Nur. Surah nomor 24, surah nomor 24 ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang menginginkan tersebarnya perbuatan keji di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka adab yang pedih di dunia dan juga di akhirat. Artinya orang-orang di sini sebenarnya ayat ini turun kepada kasus fitnahnya orang-orang munafik kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang masalah kasus fitnah zina, kisah ifk ya, yang pernah kita ceritakan. Fitnah Aisyah berzina sama Safwan. Tetapi ulama menarik bukan dengan khususnya sebab ini, tetapi umumnya tujuan daripada Allah menyampaikan. Bahasa keji masuk segala macam hal. Apapun yang membuat seorang muslim bisa terjerumus dalam dosa namanya keji. Jadi kalau ada orang sengaja pamer auratnya sehingga memancing orang lain untuk melakukan perbuatan dosa tersebut, apapun sifatnya termasuk memamerkan aurat, berarti masuk dalam ancaman ayat ini. Dan ini sangat tegas, gitu kan? Ini sangat tegas. Ini harus hati-hati dan harus diperhatikan baik-baik oleh umumnya kaum muslimin. Teman-teman sekalian, memamer aurat ini bertolak belakang sekali dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an di dalam surah Al-Ahzab ayat 59, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, surah nomor 33 dalam Al-Qur'an.
Ayat 59, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'zain. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin. Ya. Di sini ada banyak orang salah paham dengan ayat ini. Dia pikir ayat ini khusus untuk istri Nabi saja. Allah merincikan, istri-istrimu hai Muhammad, anak-anak perempuanmu, istri-istri orang beriman, berarti semua wanita mukminah. Bilanglah pada mereka, hendaklah mereka menggulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Maksudnya ada simbol Islamnya. Oh ini muslimah, orang jadi tahu, gitu kan? Maka gara-gara itu mereka tidak akan diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi dari ayat ini teman-teman sekalian, rahimakumullah, adalah jelas makna daripada ayat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan atau memerintahkan hijab ini agar tidak terjadi gangguan-gangguan pada wanita. Kalau wanita itu tutup aurat, dia tutup dengan hijab segala macam, apalagi kalau lengkap Masya Allah dengan niqabnya, dengan cadarnya, ya tertutup semua, kira-kira apa yang akan menggoda lawan jenis? Orang juga kalau mau ganggu, misalnya ada laki-laki hidung belang mau ganggu, bingung dia. Ini cantik nggak ya? Dia ragu. Nanti sudah diperkosa ternyata jelek. Gitu. Jadi dia tidak, pakaian itu jadi penghalang bagi dia, ragu. Tapi kalau dasarnya perempuan itu memamerkan semuanya. Rambutnya sudah indah, kulitnya indah, matanya semua digodain, dibuka. Maka itu akan terbuka pintu-pintu fahisya. Makanya Allah, maksudnya perbuatan mungkar ya, fahisya itu mungkar. Maka kata Allah SWT, dzalika adna alla yu'zain. Tujuan utama supaya mereka tidak diganggu. Ya. Itu juga tujuan untuk mereka dikenal. Saya pernah ceritakan ikhwas sekalian. Di Amerika pernah diadakan penelitian. Ya, orang anak-anak muda muslimah pakai cadar, pakai jilbab. Kemudian di pinggir jalan bawa baju-baju baru, jilbab baru. Lalu lewat setiap wanita, lewat orang non-muslim, orang kafirah. Ditanya sama mereka, bagaimana pendapat kalian tentang kami? Oh buruk sekali. Gitu kan. Pakai jilbab, pakai cadar, lalu mereka ajak, bagaimana kalau kalian coba 5 menit, 10 menit pakai, baru berikan kami tanggapannya. Mungkin ada 5-10 orang yang dipakai jadi eksperimennya pada saat itu, pakai dan ditanya, hampir semua jawabannya bilang, begitu saya pakai jilbab ini, kain ini seperti saya berada di sebuah benteng yang kuat, ya, yang kokoh, yang membuat saya terlindung, hilang rasa takut saya, ya tidak takut untuk, maksudnya tidak khawatir untuk diganggu orang dan seterusnya. Saya pernah baca sebuah artikel ditulis ada seorang anak muda muslimah di Amerika juga menceritakan, dia kebetulan lewat rumahnya itu selalu melewati sebuah gang itu ada satu geng di sana yang jahat sekali. Siapapun lewat suka diganggu gitu. Makanya dia berusaha pulang rumahnya habis asar sudah di rumah dia. Dari tempat kuliahnya atau satu waktu dia telat pulang. Ya, telat kena macet segala macam dia pulang sudah maghrib. Dan itu orang anak-anak muda lagi kumpul-kumpul di sana. Dia mau lewat dia ragu. Apa dia harus lewat atau tidak gitu. Sebelum dia lewat, ada seorang wanita lewat di situ digangguin. Dengan kena terbuka auratnya. Bahkan sempat terdengar dari dia seperti perempuan itu lagi diganggu atau diperkosa gitu. Maka dia tidak ada jalan lain, harus lewat situ. Kalau putar-putar harus mutar jauh, mungkin dia tiba di rumahnya sampai tengah malam. Dia juga mau hubungi keluarganya, handphonenya lagi mati. Maka akhirnya dia bilang dia bertawakal kepada Allah SWT, dia lewat. Dia bilang subhanallah begitu lewat di depan orang-orang ini, mereka malah yang tundukkan pandangan. Anak-anak nakal. Mereka turunkan pandangan, tidak ada yang mau lihat ke arah dia bilang. Sampai akhirnya saya pulang, sampai ke rumah dan aman. Orang kalau menjaga hijabnya, Allah SWT akan jaga dia. Kalau masih ingat juga pernah saya ceritakan kisah seorang anak muda ya, yang suka hadir di pengajian di Masjid Nabawi dalam kisah nyata di Madinah. Itu gara-gara terkenal suka sekali menjaga hijab dia. Terkomat sekali gitu. Ya. Ada beberapa kisah seperti mirip ini ya, tapi ini yang pertama. Itu sampai akhirnya dia pulang dari Masjid Nabawi, orang tuanya, biasanya kakak atau orang tuanya jemput, sekarang tidak bisa. Maka dia terpaksa naik taksi. Dengan hikmah Allah SWT, padahal dia pakai cadar tertutup. Rupanya supir taksi ini niat jahat, dibawa kepada padang pasir. Ya, dia juga mau teriak, nggak bisa, akhirnya intinya sudah sampai di padang pasir. Lalu dia berdoa kepada Allah SWT, saya mengatakan, ya Allah, engkau tahu aku sudah menjaga hijabku ini, ya, agar aku bisa menjaga kemuliaan, tidak disentuh kecuali oleh suamiku. Dan laki-laki ini niat jahat. Dikunci semua pintu di padang pasir, dia sudah niat untuk menyerang si perempuan ini. Dia bilang tiba-tiba subhanallah dari kejauhan ada kedipan lampu mobil, gitu kan. Terus tiba-tiba supir taksi ini ketakutan, dia keluar dari mobil, ternyata begitu dekat dia bilang, perempuan ini bilang saya lihat mobil orang tua saya, ayah saya. Maka dia bilang saya pun akhirnya melihat supir taksi itu lari. Lalu saya buka pintu,
Saya turun dari mobil tersebut, lalu tiba-tiba ayah saya turun lalu mengatakan masuklah ke mobil. Masuk, dia bilang saya lihat ayah saya sama kakak saya berdua lagi di mobil. Ini kisah nyata terjadi ya. Dia menceritakan diri dia. Dia bilang saya sepanjang jalan karena shock saya nggak cerita apa-apa. Ayah saya sama kakak saya pun tidak bicara apa-apa. Sudah selesai, sampai di rumah mereka cuma bilang naiklah istirahatlah. Dia bilang begitu saya naik ke atas, saya bel apartemen tempat saya tinggal, begitu dibuka, tiba-tiba saya lemas dan akhirnya pingsan perempuan ini. Kenapa? Waktu di bel yang buka pintu ayahnya. Ya. Dan dalam rumah ada kakak dia. Dia pingsan tiba-tiba. Disadarin segala macam gitu, sadar langsung dia tanya. Dia bilang, ayah, kakak tadi, kalian jemput saya enggak? Enggak, kami enggak pernah jemput. Tadi kan sudah kami bilang, kami enggak bisa jemput. Kami pikir kamu mau naik taksi. Mulai dia cerita kisahnya. Jadi subhanallah Allah datangkan pertolongan seperti kakak dan ayahnya yang datang jemput dia dan selamatkan dia. Kuasa Allah SWT. Kisah yang lain ada seorang anak masih SMA di Saudi juga. Saya tidak ingat di kota mana. Tapi terjadi seperti itu. Rupanya ada satu laki-laki tidak benar. Setiap kali dia pulang atau dia selalu jadikan target mengejar anak-anak SMA yang pulang lupa dijemput. Dia langsung tawarkan untuk pergi dan seterusnya lah. Maka akhirnya dia bilang sama anak perempuan ini, saya disuruh oleh orang tua kamu, gitu kan, untuk jemput. Dia rupanya sudah kumpul datanya, nama ayahnya, nama saudaranya, segala macam. Jadi dia bilang sama perempuan ini, saya disuruh jemput. Rupanya dia dengan hikmah Allah, dia percaya. Intinya dia naik ke dalam mobil tersebut, kemudian disemprotkan cairan tertentu sehingga pingsanlah perempuan ini, gitu kan. Lalu kemudian untuk lebih menenangkan keadaan, maka laki-laki ini pergi ke tempat agak sunyi, perempuan itu diangkat, ditaruh di bagasi mobil, ditutup sama dia, lalu dia pergi, maksudnya mau cari tempat yang aman untuk memerkosa perempuan ini, begitulah maksudnya. Subhanallah, pas tiba di sana, dia membuka pintu bagasinya nggak bisa, dia mau buka nggak bisa, biasanya mobil ini terbuka, ini nggak bisa, dia ketuk-ketuk nggak bisa, perempuan itu ada di dalam, maka dia bingung nggak bisa, akhirnya dia sendiri melapor ke polisi, kisahnya begitu. Karena dia takut ini perempuan mati di dalam mobilnya, maka dia ketakutan. Akhirnya dia lapor ke polisi, dia ceritakan kisah nyatanya. Sebenarnya saya tadi niat jahat begini-begini, kemudian perempuan ini saya masukkan dalam mobil, saya takut dia mati. Karena kalau orang memerkosa atau berzina kan hukumnya beda dengan orang membunuh. Membunuh bisa dipenggal, gitu kan. Dia takut lebih berat. Subhanallah, begitu datang polisi, dibuka, langsung terbuka. Dan perempuan itu nggak apa-apa di dalam. Dengan hikmah Allah SWT. Maka polisi sempat tanya orang tuanya, anak anda ini bagaimana sampai Allah bisa selamatkan? Oh, anak ini luar biasa jaga hijabnya. Luar biasa, selain ibadah, jaga hijab. Tidak mau dilihat kecuali dengan mahramnya. Dan ini kemuliaan. Gitu kan? Islam tidak mungkin datang kecuali dengan kebaikan. Maka harus difahami poin ini teman-teman sekalian. Di dalam hadis yang lebih tegas lagi, hadis Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, tidak diterima sholat seseorang perempuan yang sudah haid atau balik kecuali dengan memakai khimar atau kerudung yang menutup kepalanya. Sebagian ulama mengatakan hadis ini disebutkan masalah sholat tapi juga berlaku di luar sholat. Ya.